teman-teman. Nah teman-teman, kakak mau tanya nih, kira-kira penting gak sih bagi kita mengetahui pembagian hadis berdasarkan kuantitas dan kualitasnya? Iya benar, penting bagi kita untuk mengetahui pembagian hadis berdasarkan kuantitas dan kualitasnya. Karena selain Al-Quran, hadis juga merupakan sumber hukum syariat Islam yang mengatur kehidupan kita agar sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, lalu bagaimana cara kita mengetahui pembagian hadis berdasarkan kuantitas dan kualitasnya? Nah, pasti kalian penasaran kan? Oke, kita simak video kakak kali ini ya. Halo, Assalamualaikum teman-teman. Ketemu lagi dengan saya, Kak Afaf. Kak Afaf adalah fasilitator Laboratorium Multimedia Pembelajaran Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Nah teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan bahagia ya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, mari kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah teman-teman, di video kali ini kita akan mempelajari tema yang menarik loh, yaitu memahami hadis berdasarkan segi kuantitas dan kualitasnya. Nah teman-teman, tujuan dari pembelajaran kita kali ini adalah agar teman-teman dapat, yang pertama, dapat memahami pembagian hadis. Yang kedua, dapat menjelaskan pembagian hadis dari segi kuantitas rawi. Yang ketiga, dapat menjelaskan pembagian hadis dari kualitas sanad. Yang keempat, dapat mengklasifikasikan pembagian hadis. Dan yang kelima, dapat menjelaskan perilaku orang yang berpegang pada hadis Nabi. Nah teman-teman, tahu nggak sih apa yang memengaruhi tinggi rendahnya kualitas suatu hadis? Nah, kalau belum tahu, yuk kita simak bareng-bareng. Oke teman-teman, jadi tinggi rendahnya kualitas suatu hadis itu tergantung pada 3 hal. Yang pertama, jumlah rawi. Yang kedua, keadaan atau kualitas rawi. Dan yang ketiga, keadaan matan. Nah, jadi 3 hal tersebut yang memengaruhi tinggi rendahnya kualitas suatu hadis. Nah, misalnya nih, hadis yang diriwayatkan oleh 2 orang rawi lebih tinggi tingkatannya daripada hadis yang diriwayatkan oleh 1 orang rawi. Dan begitu juga seterusnya. Kemudian, hadis yang diriwayatkan oleh rawi yang kuat ingatannya, maka lebih tinggi tingkatannya daripada hadis yang diriwayatkan oleh rawi yang lemah ingatannya. Dan yang terakhir, hadis yang diriwayatkan oleh rawi yang jujur lebih tinggi tingkatannya daripada hadis yang diriwayatkan oleh rawi yang pendusta. Nah, berdasarkan ketentuan tersebut, hadis dibagi menjadi 2, yaitu berdasarkan kuantitas dan berdasarkan kualitas. Nah, teman-teman, kita masuk materi yang pertama ya. Pertama, kita akan membahas materi pembagian hadis berdasarkan kuantitas. Maksud dari segi kuantitasnya adalah pembagian hadis berdasarkan jumlah banyaknya rawi yang meriwayatkan hadis tersebut. Nah, teman-teman, jadi hadis berdasarkan dari segi kuantitasnya dibagi menjadi 2. Yang pertama, yaitu hadis mutawatir.
Dan yang kedua yaitu hadis ahad. Teman-teman tahu nggak apa sih arti hadis mutawatir itu? Iya, benar. Hadis mutawatir berasal dari kata mutabi atau mutatabi yang artinya datang berturut-turut dan tidak ada jeda satu sama lain. Nah, sedangkan secara terminologi, hadis mutawatir yaitu hadis yang merupakan tanggapan dari panca indera dan diriwayatkan oleh sejumlah besar rawi yang menurut kebiasaan mustahil mereka berkumpul dan bersepakat untuk berdusta. Nah, adapun syarat suatu hadis bisa dikatakan hadis mutawatir yaitu terdapat batas minimal jumlah perawi yang meriwayatkan hadis tersebut. Adapun mengenai jumlah minimal perawi, terdapat perbedaan pendapat. Nah, yang pertama yaitu menurut Abu Ghayyib yang menetapkan minimal 4 orang pada setiap tabaqah atau tingkatan. Kemudian yang kedua menurut Imam Syafi'i yang menyebutkan minimal 5 orang pada setiap tabaqah atau tingkatan. Kemudian yang ketiga, ada juga ulama lain yang menetapkan minimal 20 orang pada setiap tabaqah. Dan yang terakhir atau yang keempat, ada juga peraturan ketat dari sebagian ulama yang menetapkan minimal 40 orang pada setiap tabaqah atau tingkatan. Nah, teman-teman tahu nggak hadis mutawatir itu dibagi menjadi berapa bagian? Iya, benar. Hadis mutawatir itu dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama yaitu mutawatir lafzi dan yang kedua yaitu mutawatir maknawi. Mutawatir lafzi yaitu hadis mutawatir yang diriwayatkan oleh orang yang banyak serta mencapai derajat mutawatir dan memiliki redaksi serta matan hadis yang sama antara riwayat yang satu dengan riwayat yang lain. Sedangkan mutawatir maknawi yaitu hadis yang mencapai tingkat derajat mutawatir akan tetapi susunan redaksinya berbeda antara riwayat yang satu dan riwayat yang lain namun memiliki isi kandungan yang sama. Oke, setelah kita mempelajari tentang hadis mutawatir, apa sih hukum menggunakan hadis mutawatir itu? Nah, teman-teman, hukum menggunakan hadis mutawatir menurut pendapat para ulama ahli hadis yaitu tidak boleh ada keraguan sedikit pun dalam memakai hadis mutawatir. Hadis mutawatir harus dipercayai dan diyakini sepenuh hati kita. Sama halnya dengan pengetahuan kita tentang keberadaan udara, air, api, dan sebagainya. Yang tanpa membutuhkan penelitian ulang, kita sudah percaya keberadaannya. Jadi, dengan kata lain, hukum menggunakan hadis mutawatir adalah bersifat qat'i atau pasti. Nah, sekarang kita membahas hadis yang kedua, yaitu hadis ahad. Teman-teman tahu nggak sih apa pengertian dari hadis ahad itu? Jadi, hadis ahad yaitu hadis yang diriwayatkan oleh 1, 2, atau 3 orang saja pada setiap tabaqah sehingga tidak mencapai derajat mutawatir. Nah, mengenai kedudukan hadis ahad sebagai landasan hukum, para ulama memiliki perbedaan pendapat. Sebagian ulama berkeyakinan bahwa hadis ahad tidak bisa dijadikan landasan hukum untuk masalah akidah. Sebab hadis ahad dipandang tidak pasti ketetapannya. Akan tetapi, menurut para ulama ahli hadis yang lain serta mayoritas ulama, hadis ahad wajib diamalkan jika telah memenuhi syarat hadis sahih yang telah disepakati. Teman-teman tahu nggak hadis ahad itu dibagi menjadi berapa? Jadi, hadis ahad itu dibagi menjadi 3 bagian. Hadis yang pertama yaitu hadis masyhur, hadis yang kedua yaitu hadis aziz, dan hadis yang ketiga yaitu hadis gharib. Hadis masyhur yaitu hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang atau lebih, akan tetapi belum mencapai derajat mutawatir. Hadis masyhur ini termasuk yang paling tinggi tingkatannya, karena rawi hadis masyhur ini yang paling dekat menuju derajat mutawatir. Akan tetapi pada salah satu tingkatannya tidak mencapai derajat mutawatir. Yang kedua, hadis aziz.
yaitu hadis yang diriwayatkan oleh 2 orang pada satu tabaqoh, kemudian pada tabaqoh selanjutnya banyak orang yang meriwayatkannya. Nah, yang ketiga yaitu hadis gharib. Gharib berasal dari kata ghoroba yaghribu yang artinya menyendiri, asing, atau terpisah. Kemudian secara terminologi, hadis gharib yaitu hadis yang diriwayatkan oleh seorang rawi saja, baik dalam seluruh tingkatan maupun pada salah satu tingkatannya. Nah teman-teman, hadis gharib ini dibagi lagi menjadi 2 loh. Yang pertama, hadis gharib mutlak. Yang kedua, hadis gharib nisbi. Nah, hadis gharib mutlak ini yaitu hadis yang letak kegharibannya berada di awal sanad. Maksudnya, ketika hadis tersebut disampaikan oleh Rasulullah hanya diterima oleh 1 orang sahabat saja. Yang kedua yaitu hadis gharib nisbi, yaitu hadis yang apabila letak kegharibannya berada di pertengahan sanad, bukan di awal sanad. Maksudnya, hadis ini diriwayatkan lebih dari 1 orang rawi pada awal sanadnya, kemudian di pertengahan hanya ada 1 rawi yang meriwayatkan dari para rawi tersebut. Nah teman-teman, setelah tadi kita mempelajari pembagian hadis berdasarkan kuantitas, sekarang kita masuk ke materi yang kedua ya, yaitu pembagian hadis berdasarkan kualitas yang dilihat dari aspek diterima atau ditolaknya suatu hadis. Nah, hadis dari segi kualitasnya dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu hadis sahih, yang kedua yaitu hadis hasan, dan yang ketiga yaitu hadis dhaif. Teman-teman ada yang tahu nggak apa pengertian dari hadis sahih? Jadi, yang namanya hadis sahih yaitu hadis yang sanadnya bersambung atau tidak putus, serta para rawi yang meriwayatkannya adil dan dhabit, dan dalam matan hadis tersebut tidak terdapat kejanggalan atau cacat. Lalu, teman-teman tahu nggak apa aja sih syarat suatu hadis bisa dikatakan hadis sahih? Oke, kalau belum tahu, yuk kita bahas. Nah, jadi syarat suatu hadis bisa dikatakan hadis sahih itu ada 5. Yang pertama, hadisnya musnad. Dalam artian, hadis tersebut disandarkan kepada Rasulullah dengan disertai sanad. Kemudian syarat yang kedua, yaitu sanadnya bersambung. Dalam artian, antara rawi dari sanad hadis tersebut pernah bertemu langsung dengan gurunya. Kemudian syarat yang ketiga, yaitu seluruh rawinya adil dan dhabit. Rawi yang adil yaitu rawi yang bertakwa serta mampu menjaga kehormatan dirinya dan menjauhi perbuatan buruk serta dosa besar seperti syirik, fasik, dan bid'ah. Kemudian yang dimaksud dengan dhabit yaitu kemampuan seorang rawi dalam menghafalkan suatu hadis. Kemudian syarat yang keempat yaitu tidak syadz atau tidak janggal. Maksudnya hadis tersebut tidak bertentangan dengan hadis dari rawi lain yang lebih kuat darinya. Kemudian syarat yang kelima atau syarat yang terakhir yaitu tidak terdapat cacat atau ilat. Maksudnya dalam hadis tersebut tidak terdapat cacat yang merusak kesahihan hadis tersebut. Nah teman-teman tahu nggak, hadis sahih ini dibagi lagi menjadi 2 loh. Yang pertama yaitu sahih bizatihi, yaitu hadis yang telah memenuhi syarat hadis sahih. Kemudian yang kedua yaitu sahih li ghairihi, maksudnya sahih karena yang lainnya. Di sini hadis tersebut sahih karena dikuatkan oleh sanad dan keterangan yang lain. Nah, kemudian teman-teman tahu nggak apa sih hukum menggunakan hadis sahih itu? Ya, betul sekali. Hukum menggunakan hadis sahih adalah wajib. Sebagaimana kesepakatan para ulama hadis dan para fuqaha bahwa hadis sahih merupakan salah satu sumber hukum syariat Islam, sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk mengingkarinya. Oke teman-teman, setelah hadis sahih, hadis yang kedua yaitu hadis hasan. Ada yang tahu nggak? Hasan itu berasal dari kata apa? Ya, betul sekali. Hasan berasal dari kata al-husnu
yang berarti al-jamalu, yang memiliki makna kecantikan atau keindahan. Kemudian, meskipun terdapat beberapa pandangan, mayoritas ulama hadis berpendapat bahwa hadis hasan adalah hadis yang dinukil oleh seorang rawi yang adil, akan tetapi tidak begitu kuat ingatannya, kemudian bersambung sanadnya, dan tidak terdapat cacat atau ilat pada matanya. Teman-teman tahu nggak apa perbedaan dari hadis sahih dengan hadis hasan? Ya, betul sekali. Letak perbedaannya ada pada kekuatan daya ingat atau kedobitan rawinya. Dalam hadis hasan, rawinya tidak begitu dobit atau tidak begitu kuat ingatannya. Sedangkan dalam hadis sahih, rawinya memiliki daya ingat yang kuat atau dobit. Nah, kemudian kalian tahu nggak apa sih hukum menggunakan hadis hasan itu? Ya, jadi hukum menggunakan hadis hasan sama dengan hukum menggunakan hadis sahih, yaitu wajib diamalkan. Karena menurut para fuqaha dan muhaddisin, hadis hasan juga dipakai sebagai hujjah, meskipun kedudukan hadis hasan berada di bawah hadis sahih. Nah teman-teman, hadis yang ketiga yaitu hadis dhaif. Apa kalian tahu apa yang dinamakan hadis dhaif itu? Jadi, hadis dhaif yaitu hadis yang tidak memenuhi syarat diterimanya suatu hadis, dikarenakan hilangnya salah satu syarat dari beberapa syarat yang ada. Nah, dari definisi tersebut dapat kita simpulkan bahwa jika salah satu syarat dari beberapa syarat diterimanya suatu hadis tidak ada, maka hadis tersebut diklasifikasikan ke dalam hadis dhaif. Kemudian, apa hukum menggunakan hadis dhaif itu? Nah, para ulama juga berbeda pendapat mengenai hukum menggunakan hadis dhaif. Namun, mayoritas ulama berpendapat boleh mengambil hadis dhaif sebagai hujjah, akan tetapi terbatas pada masalah fadhailul amal saja. Oke teman-teman, setelah tadi kita mempelajari pembagian hadis berdasarkan kuantitas dan kualitasnya, maka sebagai orang yang beriman kita wajib menerapkan apa yang telah kita pelajari tadi, yaitu dengan cara mengamalkan dan mengaplikasikan hadis Nabi dalam kehidupan kita sehari-hari. Penasaran kan bagaimana caranya? Oke, mari kita simak penjelasan kakak kali ini. Oke, jadi cara yang pertama yaitu kita selalu bersikap selektif ketika menerima suatu berita, dengan cara meneliti terlebih dahulu kebenaran dari berita tersebut. Kemudian cara yang kedua yaitu kita selalu berusaha menerima kebenaran dari hadis mutawatir, karena hadis mutawatir termasuk hadis yang bersifat qat'i atau pasti. Kemudian untuk selain hadis mutawatir, maka perlu diteliti ulang apakah termasuk hadis sahih, hasan, atau bahkan dhaif. Kemudian yang ketiga, selalu berusaha mengamalkan hadis makbul atau hadis yang diterima, yaitu meliputi hadis sahih dan hadis hasan. Kemudian yang keempat atau yang terakhir, untuk hadis dhaif, kita berusaha mengamalkannya dalam kepentingan memperbagus amal atau fadhailul amal saja. Alhamdulillah, akhirnya kita sampai pada akhir materi pembelajaran. Nah, gimana teman-teman? Udah pada paham apa yang telah kita pelajari tadi? Kalau belum, yuk kita putar ulang videonya agar kalian semakin paham. Oke teman-teman, jadi kesimpulan pada materi kali ini ada dua. Kesimpulan yang pertama yaitu hadis berdasarkan kuantitasnya dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu hadis mutawatir. Yang kedua yaitu hadis ahad. Kalian masih ingat nggak apa yang dinamakan hadis mutawatir? Iya, betul sekali. Hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah orang yang mustahil mereka melakukan kesepakatan untuk berdusta. Nah, kemudian ada yang masih ingat apa itu hadis ahad? Ya, betul sekali. Hadis ahad yaitu hadis yang diriwayatkan oleh 1, 2,
3 orang atau bahkan lebih, namun belum mencapai tingkat derajat mutawatir. Nah, kemudian hadis ahad ini dibagi lagi menjadi 3. Yang pertama, yaitu hadis masyhur. Yang kedua, yaitu hadis aziz. Kemudian yang ketiga, yaitu hadis gharib. Oke teman-teman, kesimpulan materi yang kedua yaitu hadis berdasarkan kualitasnya dibagi lagi menjadi 3. Yang pertama, yaitu hadis sahih. Yang kedua, yaitu hadis hasan. Kemudian hadis yang ketiga yaitu hadis dhaif. Nah, Kak Afaf mau tanya nih, siapa yang masih ingat pengertian dari hadis sahih? Nah, jadi hadis sahih yaitu hadis yang sanadnya bersambung, kemudian seluruh rawinya adil dan dhabit, serta dalam matan tidak terdapat cacat atau kejanggalan. Nah, teman-teman, hadis sahih ini dibagi lagi menjadi 2 bagian, yaitu sahih li dzatihi dan sahih li ghairihi. Kemudian hadis yang kedua yaitu hadis hasan. Hadis hasan yaitu hadis yang memiliki kriteria yang sama seperti hadis sahih. Akan tetapi, salah satu rawinya kurang dhabit atau kurang kuat ingatannya. Nah, hadis hasan ini dibagi juga menjadi 2, yaitu hasan li dzatihi dan hasan li ghairihi. Kemudian hadis yang ketiga atau hadis yang terakhir yaitu hadis dhaif. Hadis dhaif yaitu hadis yang lemah atau tidak memenuhi syarat dari hadis sahih maupun syarat dari hadis hasan. Nah teman-teman, tak terasa ya, kita sudah sampai di akhir video. Bagi teman-teman yang mungkin masih belum paham atau ingin bertanya lebih lanjut mengenai materi ini, teman-teman bisa ya bertanya di komentar atau menghubungi Kak di nomor di bawah ini. Nah teman-teman, jangan sedih ya. Insya Allah kita besok bisa bertemu lagi di kesempatan yang jauh lebih baik. Dan kakak harap semoga video pembelajaran kali ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa tinggalkan like, komen, serta subscribe channel ini ya. Assalamualaikum teman-teman.